Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang program ya, program pribadi, proyek pribadi untuk dijangka. Boleh dibilang ini tahun 2005, 2025 ya, tahun 2025. Jadi Sirtiman itu punya program ya 2025 nih, kasih lihat ini aja nih tuh. 2025 masih berupa coret-coret ya, cuma udah langsung kecatat di memori ya. Jadi rencananya ini ya, sebelumnya Sitiman mau cerita dulu ya. Mau cerita dulu. Jadi pas tadi itu Sitiman ngecek ke Facebook ya dan ngelihat ada iklan di salah satu grup Facebook ya, grup ngelapak gitu, grup jual beli. Di sini lokasinya di Kota Depok, jadi jual beli Kota Depok gitu. Dan di sini Setiman ngelihat ada toko elektronik ya, toko mungkin di sini pajangnya laptop ya kebanyakan ya. Laptop second. Nah, di sini muncul ya, jadi kayak semacam inspirasi, jadi kayak orang kesambar petir atau apa ya, kepalanya bola menyala itu. Jadi ada mulai kepikiran nyocokin dengan jadwal yang ini gitu. Jadwal yang 2025 nanti gitu. Di sini jadwalnya apa sih? Jadwalnya itu Setiman mau buat proyek. Oke, sebelumnya kita sekedar ini ya, Setiman sebenarnya nggak ada hubungan sama toko ininya ya, karena baru lihat gitu. Toko Nirwana Komputer, dia di Mall DTC Mampang Depok lantai 2. Toko Nirwana Komputer, nomor handphonenya sekian-sekian. Kalian bisa catat deh. Sekalian bantu promo. Sirman belum ada kerjasama ya, jadi emang nggak dapet apa-apa, cuma bantu aja. Jadi di sini Sirman ini punya ide ya untuk di sini targetnya ini anak-anak muda gitu loh. Kenapa anak muda? Karena anak muda sekarang ini ya kita tahu sendiri ya, setelah Gen Z ini generasi yang boleh dibilang malas ya. Mereka cuma mager buka handphone, ya ujung-ujungnya jadi YouTuber atau jadi netizen. Kalau yang sukses jadi YouTuber, yang nggak mau sukses jadi netizen gitu loh, pada ngebully, komen-komen di channel atau di akun TikTok atau di IG seperti gitu. Nah, di sini Sirtiman atau ada yang ya seperti biasa ya, anak muda zaman sekarang ini mereka istilahnya ngegame sebagai hobi gitu. Nah, di sini Sirtiman yang nggak nggak cuma puas dengan keadaan kayak gitu nih. Sirtiman berusaha untuk agar mereka ini bisa lebih upgrade ya, lebih upgrade itu ya. Nanti efeknya apa? Efeknya kalau mereka udah dewasa atau udah gede, mereka bisa istilahnya solid berbisnis, solid cari duitnya. Jangan sampai kejadian Gen Z ini terulang lagi. Nah, disinilah ya, emang misinya ini ya misi misi yang apa ya, misi yang Sirman sendirian lah, emang pribadi gitu, nggak peduli lah, nggak berharap apa-apa, cuma ya berusaha aja, berusaha agar misinya ini bisa tercapai gitu, tujuan targetnya bisa tercapai. Nah, sini sebenarnya apa, mengarah kemana sih? Mengarah tuh ke anak muda ini agar mereka lebih paham teknologi ya. Jadi selama ini mereka emang pegang handphone, mereka ini nonton YouTube, mereka ini nonton TikTok tuh ya, scroll-scroll, nah, IG. Nah, mereka ini sekarang ini terlalu banyak konsumtif atau jadi konsumen doang gitu. Jadi cuma nonton doang. Nah, di sini kan Sirtiman orang yang ya tahu sendiri ya, dari dulu emang ya, berusaha untuk banyak bertindak gitu, banyak kerja, banyak aksi gitu, banyak buat proyek, banyak buat ya buka-buka peluang baru gitu. Nah, di sini ya mencoba untuk istilahnya berbagi ya, berbagi apa yang Siriman dapat agar berguna buat ya
generasi itu. Makanya di sini Sirtiman mau bikin satu proyek yang namanya Gen Club Pro. Jadi sebenarnya ini namanya belum final ya. Gen Club Pro ini kayak semacam generasi klub pro-nya ini produktif gitu loh. Maksudnya seperti itu, GKP atau nanti akan disingkat seperti itu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya ini berusaha membuat semacam klub atau wadah ya, agar ya untuk yang bergabung ya, sebenarnya ini berdasarkan kayak mungkin di luar negeri ya, ada klub anak muda kayak klub tinju, mungkin di Jepang ada klub karate. Nah di sini saya teman mau bikin klubnya ala teknologi gitu, cuma akan dibagi menjadi tiga ya. Di sini si Trimanto ngelihatnya menjadi tiga gitu. Yang pertama ini tentang komputer ya. Komputer ini ya sebenarnya luas gitu, nggak cuma yang sekarang kan mungkin anak-anak muda taunya beli komputer, main game online yang di komputer, atau ya istilahnya yang jadi YouTuber ya, edit-edit video dan lain-lain. Nah, di sini ya Statement berusaha untuk gimana caranya komputer ini bisa menjadi mesin penghasil cuan gitu. Karena dulu ya Statement punya pengalaman memulai bisnis online, bener-bener modalnya pakai komputer, istilahnya dari komputer ke laptop, sekarang balik lagi ke komputer seperti itu. Nah, di sini agar anak-anak muda ini ya bisa lebih menggali tentang teknologi ya, nggak cuma sekedar teknologinya ini ya dipakai buat main game, dipakai buat hiburan, tiktokan, scroll-scroll, tapi dipakai untuk produktivitas cari cuan gitu. Nah, untuk yang bidang yang lainnya tadi kan bidang tentang komputer ya. Sistemnya juga nanti akan bagi jadi semacam kayak berapa seri ya. Mungkin kayak tahun depan nanti akan dibuka berapa seri, entah 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Yang pertama launching seri ini ya, nanti Sirman akan buat mungkin produk digitalnya dulu awalnya ya. Launching seri yang komputer, launching seri yang gaming, sama launching seri yang fitness gitu. Fitness ini kenapa kalau anak muda ini fitness bagus untuk membangun kepercayaan diri ya. Dulu karena Sirtiman juga mengalami, jadinya tahu saat masih SMA ini ya, mencoba gimana caranya badannya pakai apa, barbel kecil, dumbbell itu ya, dan ngerasain kalau fitness ini jadi jarang sakit, juga badannya juga apa, ototnya sampai sekarang masih masih sisa-sisanya masih ada gitu, meskipun jarang fitness itu akibat dari ya dulu masih muda gitu, dan ini ya berguna banget gitu, jadinya emang ya jadi satu ya, jadi anak muda yang tahu sendiri lah, suka game, suka olahraga, juga ya teknologi ya, mereka pasti gadget terbaru atau istilahnya komputer terbaru seperti itu. Makanya diarahkan untuk ya jadi wadah anak muda agar mereka ini istilahnya jangan tersesat gitu, punya tujuan yang lebih bagus, punya tujuan lebih produktif. Ya kalau kayak tadi di luar negeri itu ada klub tinju, nanti larinya mereka untuk ikut kejuaraan tinju, bisa istilahnya bisa sukses ya jadi petinju profesional itu. Juga kalau di Jepang mungkin karate, ikut kegiatan nasional, internasional, ikut olimpiade seperti itu. Nah di sini Sirteman mau mau untuk anak muda ini ya, ya tiga ini di gaming. Jadi gaming serinya gaming, sama istilahnya komputer, terus sama fitness ya, workout. Sebenarnya kalau anak muda tuh workoutnya ngeringan aja gitu. Intinya kalau mereka ini misalnya kalau ya mungkin mereka berawal dari suka game, tiba-tiba habis waktunya main game sampai kemudian kuliah, tamat kuliah, terus udah gitu-gitu aja gitu. Jadi kalau misalnya mereka kerja, beli komputer ya taunya buat main game doang gitu. Sedangkan yang jelas dari game itu sendiri adalah bisnis yang besar. Dari konten, bikin kontennya juga bisa sukses, atau jadi developernya bisa sukses, atau jadi ya apa aja lah seputar monetasi seputar game ini juga besar gitu.
Juga dari kayak tadi teknologi ya tentang komputer, apalagi zaman sekarang udah ada AI, mau bikin produksi apa aja, belajar softwarenya juga, ada Make.com, ada ChatGPT, yaitu suatu senjata-senjata ampuh ya untuk cari duit online itu istilahnya, produktivitas. Jadi nggak cuma scrolling TikTok, nonton anime atau nonton ya kayak gitu-gitulah. Nonton anime atau ya fitness juga tanggung-tanggung. Nah, kayak di sini diarahkan. Jadi sebenarnya Sirteman ya punya rencana ya karena di rumah ini ya Sirteman pikir nih ada semacam ya ada ruang depan ya beranda yang bisa dipakai lah kalau buat nongkrong-nongkrong sekedar ngumpul gitu. Sebenarnya nanti untuk ruang lingkup gedenya mungkin Sirman akan pakai semacam gor gitu mungkin entah itu buat nanti gornya ada acara turnamen olahraga, turnamen gaming atau nama apa. Cuma bermula dari kayaknya markas Sirtiman dulu gitu. Nah, disinilah Sirtiman ini butuh ini ya, butuh apa ya? Semacam kayak sarana resources gitu. Jadi memperkenalkan game ya, memperkenalkan game, memperkenalkan teknologi komputer juga fitness. Mas Firman tuh butuh kerjasama ya, butuh kerjasama ya antara terutama Firman mengarah ke UMKM daerah sekitar. Ya di sini sebenarnya apa yang Firman lakuin ini sebenarnya istilahnya uh, sejalan dengan apa yang ya digital marketing inginkan ya istilahnya di zaman sekarang yaitu kita harus menjadi istilahnya ngurusin di lokal, daerah lokalnya atau zona lokalnya dulu deh gitu. Jangan langsung tiba-tiba langsung main di dunia gitu. Sedangkan lokalnya ini masih ya sebenarnya kayak apa ya, kayak otonomi daerah atau pemerintah membagi wilayah gitu ya untuk dibangun. Nah, di sini tuh Setiman mencoba membangun ya kayak uh, mental anak muda. Mungkin nanti akan disenggolin ke Karang Taruna kalau mereka misalnya sejalan ya mungkin ya Setiman ngasih proposal ke Karang Taruna agar ya mereka bisa bisa bergabung, bisa bekerja sama juga gitu. Nah, kalau misalnya bisa besar, ini ya bisa bagus gitu. Ya namanya misi dan visi ya harus dilakukan ya. Karena emang peduli sama bangsa ya seperti ini, ngelihat Gen Z itu generasi yang istilahnya udah nyungsep gitu. Makanya jangan sampai generasi berikutnya jangan sampai seperti itu. Untuk kalian lain juga yang istilahnya udah paham dunia online, dunia digital marketing juga ya kalau bisa ikut nih sumbangsihnya membantu daerah sekitarnya. Di sini ya emang harus apa ya kita harus nggak bisa mikirin diri sendiri gitu. Kita hidup tuh ya harus berguna buat sesama ya saatnya kayak seperti ini gitu. Dan di sini untuk permulaannya sih teman paling mendekati ya usaha-usaha UMKM untuk kerjasama. Ya, istilahnya kan ini kerjasama ini ya simbiosis. Saat Sirteman istilahnya mengajak para ya, generasi muda untuk bergabung di Gen Klub Pro tadi. Nah, di sini mereka bisa istilahnya ya mereka punya produk, mereka bisa jualan, nanti kan mereka juga untung. Cuma kan seperti kita tahu kendalanya kalau UMKM ini apalagi berhubungan sama teknologi. Sebenarnya nggak sama teknologi aja ya, hampir semuanya ini mereka ini sibuk dengan kegiatan offline-nya kayak misalnya toko komputer gini ya mereka servis juga atau ya seperti itu atau ngurus gudang atau lain-lain. Sehingga karena kita tinggal di era digital, eh, pemasaran via online yang seharusnya merupakan ya hal yang bisa dimanfaatkan karena emang udah zamannya dan semua orang juga udah online seharusnya yang menjadi apa sih sumber pendapatan yang besar juga di online itu mereka ya istilahnya minus di situ. Makanya di sini statement berusaha ya berusaha agar menyeimbangkan gitu. Mereka tetap melakukan kegiatan seperti biasa juga statement juga bisa ya sesuai misi dan misi
menjadi wadah anak muda sekaligus ya memberikan teknologi-teknologi terbaik dari produk-produk para UKM yang ya areanya di dekat-dekat rumah. Cuma permasalahannya adalah para UMKM ini ya paham nggak tentang semua ini gitu, tentang misi-misi, tentang membangun sumber daya manusia di masa depan, membangun anak-anak bangsa di masa depan. Karena ya emang mungkin mereka yang nggak mikir apa-apa, taunya jualan, buka toko, tutup toko, hitung untung rugi seperti itu. Nah, cuma di sini Sirtiman ya ya punya pemikiran yang jauh lebih dari sekedar jualan gitu loh. Jadi sebenarnya kalau untuk toko ini ya Sirtiman tadi udah udah menghubungin ya, dan ya karena Sirtiman juga punya aset online seperti Tokopedia, seperti Shopee, seperti ya pokoknya marketplace produk fisik atau digital Sirtiman ada. Jadi istilahnya bisnis mereka itu bisa diinjek entah ini di ya pokoknya Sirtiman juga punya channel YouTube, jadi bisa bikin video review. Jadi semakin ya pokoknya menjadi apa ya? Menjadi rame lah, bisnisnya tambah rame, omsetnya meningkat, juga anak-anak muda juga paham teknologi gitu, jangan cuma tiduran, mager, scroll, main game, semuanya serba tanggung gitu loh. Kita butuh anak muda yang yang istilahnya menang, menjadi apa sih, berguna buat bangsa dan negara ya. Kelihatannya klise ya, cuma emang Indonesia butuh gitu loh. Indonesia butuh ya, karena di sekolah kita tuh udah boleh dibilang kurikulumnya ya kurikulum yang terlalu standar ya, boleh dibilang gagal ya enggak, cuma kenyataannya sekarang sekolah melahirkan banyak pengangguran ya enggak, karena emang ya cuma sekedar buka sekolah doang buat apa itu, seharusnya kan benar-benar mengarahkan mereka, jangan cuma mengarahkan tapi benar-benar ngasih jalur gitu di sini. Nah makanya di sini Sirtiman berusaha itu. Yang jelas intinya kalau sekolah ngajarin oke lah ilmu sekolah gitu, standar kimia matematika, yang sebenarnya Sirtiman juga bilang itu ilmu-ilmu yang nggak kepake gitu. Yang kepake justru ilmu-ilmu yang life skill ya, mereka hidup di dunia yang apalagi di masa depan harus survive tinggi ya, ekonominya nggak pasti, mereka harus survive ya, banyak perang, banyak ya, pokoknya perubahan-perubahan drastis, harga-harga, ya pasokan-pasokan barang dan lain-lain, mereka harus survive di situ. Sebab salah satunya apa, dengan ya memanfaatkan teknologi, cari duit, memanfaatkan apa yang mereka suka, gaming, cari duit, memanfaatkan apa yang mereka suka, olahraga, fitness, bisa cari duit. Ya, semuanya topik-topik gaming, teknologi dan fitness bisa dijadikan sebagai produk digital ya, yang mengarahnya menjadi passive income untuk mereka nanti kalau udah besar. Bayangkan kalau mereka umur istilahnya masih muda aja udah bisa punya produk digital, udah bisa punya channel YouTube, bisa punya mungkin toko online ya, entah itu toko online di marketplace atau toko online sendiri pakai .com. Itu bayangkan kalau mereka istilahnya udah dewasa, udah mungkin sekitar umur 30, 40, udah bisa membantu ya. Kalau semakin banyak orang seperti itu ya bangsa Indonesia mungkin semakin punya, apalagi ada menuju Indonesia emas ya tahun 2045 ini, kita harus siap gitu loh. Makanya ya inilah misi visi dari Sirtiman ya, semoga ya untuk programnya bisa lancar, proyeknya lancar, juga para UMKM juga mereka paham dan ya manfaatin. Ini orang-orang kayak Sirtiman ini nggak banyak gitu loh, mungkin ya ada beberapa lah, 1-2 di antara 1000 gitu. Cuma ya kalau mereka paham ya, nanti kalau istilahnya Indonesia ini seharusnya mau dibawa kemana, mau negara mau maju ya harus mempunyai sumber daya juga yang bagus gitu. Makanya kita ya ambil bagiannya ya, ikut mencerdaskan bangsa, ikut menjadi ya istilahnya
mengantar ya generasi muda menuju masa depan yang lebih baik seperti itu. Oke guys, jadi kalau ada yang mau tanya silahkan di kolom komentar juga jempolnya. Jangan lupa video berikutnya. Goodbye.